Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga Klamono 3 Muara Rapak Balikpapan digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di pos Kamling. Perubahan fisik jalan dari paving block menjadi aspal disorot warga Samarinda. Pabrik smelter nikel yang merekrut seribuan tenaga kerja lokal di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara resmi beroperasi. Ya Allah, kesiannya. Ini semut ah. Warga kawasan Klamono 3 Muara Rapak Balikpapan Senin siang geger menyusul penemuan bayi perempuan di lantai pos Kamling. Warga yang menemukan bayi tersebut secepatnya membawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sriati menyatakan bayi tersebut yang dibungkus dalam tas belanja dan kain itu diletakkan di lantai pos Kamling dengan ditutup karpet. Warga yang biasa duduk di tempat itu curiga dengan bungkusan tersebut. Mereka menjadi geger setelah melihat tas tersebut berisi bayi. Itu di dalam tas belanja. Oke. Tas belanja warna merah, terus dibungkus sama kain. Dibungkus sama kain. Terus ipar saya kan biasa dudukan di sini sebelah. Lihat juga tas itu, terus disingkapnya gini, kepala bayi. Langsung manggil warga. Terus digendong sama suami saya. Menyatakan itu masih bernyawa. Nah, terus saya datang, terus cepet lari, saya digendong sama temen, ada Ibu Rosdiana, ini lagi nggak ada. Digendong, saya bawa ke puskesmas. Dari tim medis Rumah Sakit Beriman Balikpapan, diketahui bayi tersebut kondisinya belum stabil dan masih menggunakan alat bantu pernafasan. Mereka pun mengakui fasilitas rumah sakit tersebut belum mencukupi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih belum stabil, masih dalam penanganan intensif. Ya, sebenarnya kondisi seperti ini memang harus di fasilitas yang lebih baik, ya, yang menggunakan ventilator, gitu ya. Tetapi karena rumah sakit rujukan juga penuh, ya, jadi sementara kami merawat di sini dengan maksimal yang kita lakukan. Tapi kondisinya masih dalam belum sih bisa saya katakan. Sudah mencoba rujuk ke rumah sakit mana aja, Bu? Kanujoso kalau kita. Alasannya penuh ya, Bu ya? Iya. Oh. Bayi malang yang hingga Selasa siang masih dirawat di Rumah Sakit Beriman akan dirujuk ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Temuan bayi ini pun sudah dilaporkan ke polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kebakaran hutan dan lahan di Samarinda hingga 13 September telah terjadi 42 kali dengan luas areal mencapai 41 hektar. Kebakaran tersebut mengharuskan petugas dan relawan bekerja keras. Mereka harus cepat tiba di lokasi kejadian agar kobaran tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan penyebab karhutla di Samarinda ini akibat ulah manusia. Mengantisipasi kejadian serupa, Suarso meminta warga tidak lagi membakar hutan saat membuka ladang. Peringatan tersebut disampaikan karena dalam beberapa hari ke depan, Samarinda dan sekitarnya akan dilanda panas menyengat akibat El Nino.
Ya, dari pantauan memang beberapa hari terakhir ini memang ada hujan ya, meskipun tidak merata dan ternyata juga belum mampu membasahi bagian lapisan bawah tanah. Artinya apa? Di 2-3 hari ke depan masih ada peluang adanya terjadi kebakaran lahan. Ini juga acuannya dari informasi BMKG, terutama dimulai dari tanggal 22, 23, dan 24 itu berdasarkan pantauan BMKG akan terjadi suhu yang cukup tinggi karena El Nino ini. Kemudian hingga hari ini berapa luasan dan berapa kali kebakaran lahan terjadi di Samarinda? Ya, kejadian kebakaran lahan di Kota Samarinda sampai dengan 13 September 2023 itu ada 42 titik kejadian. BPBD juga mengingatkan pelaku pembakaran hutan dan lahan bisa dijerat pidana. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terus. Kasih Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim makin meningkatkan kewaspadaan akan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan tetap dilakukan meski beberapa hari terakhir Kaltim mulai diguyur hujan dengan intensitas lebat. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Trisna Rosano menyatakan total hutan yang terbakar mencapai 1.300 hektar. Daerah yang terjadi karhutla adalah Kutai Timur, Berau, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Barat. Berau menjadi daerah yang paling rawan. Trisna memastikan cuaca panas masih terjadi dan beberapa hari ke depan suhunya akan lebih tinggi. Dengan kabupaten kota untuk tetap melaksanakan kesiapsiagaan patroli, meskipun untuk beberapa hari ini kita diguyur hujan, tapi kedepannya menurut BMKG kita akan kekeringan lagi. Kekeringan lagi ya. Oke. Hingga saat ini di 18 September ini sudah berapa luas lahan yang terbakar, Pak? Sementara ini 1.300 hektar lahan yang terbakar. Kebanyakan di daerah mana, Pak? Ini kebanyakan yang memang potensial itu di Pasir, kemudian PPU, kemudian Kutai Timur dan Berau yang paling besar. Paling besar, Pak ya. Rata-rata itu karena alam atau manusia? Karena manusia banyak. Iya. Oke, himbauannya, Pak? Himbauan kami supaya masyarakat kalau memang membakar lahan atau apapun itu supaya dijaga, jangan ditinggal. BPBD mengimbau warga agar tidak lagi membakar lahan saat akan membuka kebun. Jika terpaksa harus membakar, warga diminta menjaga kebunnya hingga kobaran padam. Ini dilakukan agar kebakaran tidak meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.